Jadi kasarannya itu kami melakukan mediumisasi untuk menghilangkan atau untuk berperang dengan jin-jin tersebut. Itu teman-teman, saya melihat itu ada bola api dari depan rumah. Bola api dari depan rumah menyambar ke jendela depan saya, tepat di depan saya. Bahkan kami merasa kiriman itu bukan dari satu dukun atau dua dukun, tapi pada saat itu kami merasa ada sekitar berapa? 7 atau 6 dukun. Saya buka itu kordennya, saya buka, api itu sudah besar teman-teman. Santet itu bentuknya bola api, dan saya buka kordennya itu sudah besar apinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Dimas Asiham di channel Dim Astral. Oke, pada video kali ini saya akan membawakan kisah saya dengan teman-teman saya pada waktu kelas 9 ya, kelas 9 SMP tahun 2018 ya. Waktu itu saya masih berusia 15 tahun. Oke. Pada usia 15 tahun ini saya membentuk sebuah grup ya teman-teman ya. Grup yang saya beri nama Ghost Hunter Club. Dari grup Ghost Hunter ini saya mengumpulkan beberapa anak yang memiliki kemampuan indigo atau memiliki keturunan, ilmu keturunan dari buyut atau leluhur mereka ya. Jadi saya kumpulkan terus saya ajak mereka untuk membantu atau istilahnya kalau ada yang meminta tolong itu kami insya Allah bisa membantu. Jadi pada tahun 2018 atau 2019 itu, pokoknya waktu saya usia 15 atau 16 itu, grup kami itu dipanggil salah satu teman kami yang pada saat itu belum bergabung dengan grup. Jadi dipanggil untuk melihat neneknya yang lumpuh teman-teman. Nah pada saat itu ternyata neneknya itu dikirimi santet. Nah pada saat proses pengeluaran ini, pengusiran makhluk-makhluk ini ya teman-teman ya, itu jendelanya sampai terbakar karena santet bola api ya. Jadi bagaimanakah ceritanya? Sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, dukung channel ini agar terus berkembang ya teman-teman ya. Oke, agar dapat menyajikan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung menuju ke ceritanya. Jadi pada saat itu saya lupa bulannya apa, tetapi ingatnya itu tahun 2018 atau 2019. Saya juga tanya dengan teman-teman, tapi banyak yang lupa karena sudah lama. Dan kesibukan kami ini kan masih anak sekolah, pada waktu itu masih kecil, masih sekitar usia 15 atau 16. Dan yang lain itu pun sama, juga masih ada yang usianya berapa? 14 tahun. Kecil-kecil sekali ya. Karena ada yang kelahiran 2004, 2005. Saya sendiri kelahiran 2003, teman-teman. Pada saat itu saya di rumah itu kedatangan tamu yang tidak lain adalah teman saya yang bernama Dian. Malam-malam itu datang ke rumah saya dengan ibunya dan dengan kakaknya, seingat saya. Dia itu bilang untuk melihat neneknya yang lumpuh teman-teman. Tidak bisa berjalan beberapa minggu atau beberapa bulan itu sudah. Saya sudah agak lupa. Nah, pada saat itu teman-teman, siangnya itu kami dengan grup ya yang berisikan saya Dimas Asiham ya, saya Dimas Asiham, Hendy, Rozak, Rozak, Alvin, 5 orang dan sisanya itu saya lupa siapa ya. 5 orang ini datang ke tempat tersebut teman-teman, ke rumahnya si Dian ini. Di sana itu ternyata sudah banyak bertebaran kiriman dalam bentuk ya cincin, dan saya belum tahu itu medianya apa ya teman-teman ya. Setelah itu kami semua ini berusaha menghilangkan kiriman tersebut. Maaf ya ini ya, sebelumnya kami minta maaf. Kami tidak bermaksud sombong, saya tidak bermaksud sombong, hanya berbagi pengalaman yang saya alami ya teman-teman.
Pada saat itu, lanjut ke ceritanya, pada saat itu beberapa hari kami menghilangkan dan kiriman itu tetap datang. Namun alhamdulillahnya neneknya itu perlahan-lahan mulai bisa berjalan. Oh ya, metode kami dalam menghilangkan jin-jin tersebut, kiriman santet, itu saya sendiri ya, karena metode saya sendiri. Jadi saya itu memasukkan kodamnya teman-teman saya itu ke dalam tubuh mereka sendiri, termasuk saya sendiri ya. Jadi kasarannya itu kami melakukan mediumisasi untuk menghilangkan atau untuk berperang dengan jin-jin tersebut. Memang kalau orang yang mungkin tidak percaya menganggap kami itu halu ya, kami pun, saya sendiri ya teman-teman ya, itu tidak percaya kalau saya bisa atau dapat menghilangkan hal-hal tersebut teman-teman. Kami sendiri pun ragu sampai akhirnya nanti nanti dijelaskan ya sampai akhirnya. Setelah beberapa hari menghilangkan, alhamdulillahnya itu neneknya dapat berjalan sedikit-sedikit. Namun kiriman itu tetap berlanjut teman-teman. Bahkan kami merasa kiriman itu bukan dari satu dukun atau dua dukun, tapi pada saat itu kami merasa ada sekitar berapa? 7 atau 6 dukun. Ya. Mungkin dukunnya ini masih dukun yang kelas kecil-kecil, teman. Saya tidak tahu, saya kurang paham, teman. Setelah itu kami terus menghilangkan dan berperang dengan kiriman-kiriman tersebut. Sampai akhirnya pada suatu malam kami sedang melakukan mediumisasi. Ada salah satu teman kami yang bernama Alvin ini sedang melakukan mediumisasi. Jadi posisi rumahnya Dian ini seperti ini teman-teman. Kalau masuk dari depan rumah itu di samping kanan dan kiri itu jendela, 2 jendela, masing-masing 2 jendela, berarti 4 jendela ya. Saya masuk dari depan rumah itu saya ke kiri, berarti saya di jendela yang sebelah kiri, di belakang jendela yang sebelah kiri. Saya berdiri di sana dan di belakang saya itu ada Hendy. Ya, ada Hendy, dan di sebelah jendela kanan itu ada Alvin yang sedang mediumisasi pada saat itu. Dan Rozak ini membantu teman-temannya kayak mengambilkan alat-alat ya, kalau mengambilkan misalnya butuh dupa atau air minum, Rozak ini selalu gercep. Pada saat itu saya sedang berdiri di belakang jendela teman-teman. Di belakang saya itu Hendy. Saya sedang mengatasi kiriman-kiriman tersebut. Bukan mengatasi ya, apa namanya? Sedang berusaha menghilangkan kiriman tersebut, mendorong keluar dari dalam rumah. Dan itu teman-teman, saya melihat itu ada bola api dari depan rumah. Bola api dari depan rumah menyambar ke jendela depan saya, tepat di depan saya. Pada saat bola api itu datang teman-teman, saya sadar akan kedatangan bola api tersebut karena cahayanya itu terang. Walaupun jendela itu ditutupi korden, itu terang. Bola api tersebut kemudian menghantam jendelanya. Jendela tepat di depan saya. Jendelanya itu sampai getar. Jendelanya sampai getar. Dan tiba-tiba muncul asap dari jendela tersebut teman-teman. Saya buka itu kordennya, saya buka, api itu sudah besar teman-teman. Santet itu bentuknya bola api, dan saya buka kordennya itu sudah besar apinya. Terus Hendy itu bilang, cepat ambil air, ambil air, ambil air. Setelah ambil air, saya langsung ambil airnya, saya bacaan bismillah, saya siramkan, tuangkan ke jendela tersebut teman-teman. Dan jendela tersebut sudah bolong, sudah, kalau bahasa kami itu sudah krowak ya, sudah krowak dengan gosong dan sudah sudah menjadi arang sebagian ya. Nanti ada fotonya, saya kirimkan. Saya tampilkan nanti fotonya. Setelah itu saya siramkan. Ya, namun anehnya teman-teman, orang lain yang tidak melihat itu
yang apa ya, yang kepekaannya kurang, itu melihatnya cuma asap. Lah sedangkan kami, apalagi saya yang tepat di depannya itu melihatnya api yang sudah besar. Saya itu tidak percaya awalnya teman-teman dengan kejadian ini. Karena saya pun sendiri ya, saya sendiri tidak percaya dengan kemampuan saya, teman-teman. Pada saat itu kan saya itu masih kecil, tidak ada guru, tidak ada yang membimbing, kok berani-beraninya seperti itu. Saya mikirnya seperti itu. Setelah kemunculan api tersebut, kami jadi tahu siapa yang mengirim, terus untuk apa kiriman tersebut, medianya itu apa, berapa orang yang mengirim. Sempat itu kemungkinan ya dukunnya itu Rogo Sukmo dan menghampiri kami, teman-teman. Menghampiri ke kediaman tempat orang yang sedang kami hilangkan kirimannya tersebut. Ya. Namun alhamdulillahnya setelah meledaknya Banaspati tersebut, teman-teman. Menurut saya pribadi ini ya, kiriman kalau sudah mewujud itu pasti kalah. Baik mewujudnya Banaspati, bola api ya, kalah jengking, ular atau apapun itu, kiriman sudah pasti kalah. Jadi kalau sudah mewujud itu berarti sudah ketahuan. Ibaratnya maling kalau sudah ketahuan kan tidak jadi maling, teman-teman. Seperti itu kasarannya ya. Setelah ketahuan, akhirnya pun mereka alhamdulillahnya mengalah atau kalah saya tidak tahu ya. Itu si neneknya teman saya itu alhamdulillah sudah bisa berjalan normal. Makan minum sudah ya kembali sehat lah, teman-teman. Singkatnya kami pun alhamdulillah tidak mengalami hal-hal apapun, walaupun dalam proses mediumisasi tersebut ada sedikit gangguan seperti susahnya dikeluarkan sosok jin dari dalam tubuh mereka yang melakukan mediumisasi. Ya, terus pokoknya seperti itulah, teman-teman ya. Saya juga bingung dengan kejadian ini karena waktu itu memang kami itu ngambang, tidak ada fondasi sama sekali. Setelah itu alhamdulillah sudah beres semuanya, sudah sembuh, dan akhirnya si Dian ini bergabung dengan tim kami dan melakukan latihan-latihan sesuai standar operasional ya. Setelah itu kami pun terus berjalan dan melakukan kegiatan pengusiran tersebut sampai ke Kota Batang. Kan kami berada di Kecamatan Pecalungan dan kami sampai ke Kota Batang. Alhamdulillah. Mungkin sekian pengalaman bola api kali ini, cukup singkat ya. Ada banyak kejadian pada saat kami proses pengusiran hantu-hantu tersebut, teman-teman. Jadi akan saya jadikan video-video lagi. Jadi nantikan lanjutannya. Terus pantengin channel ini ya, teman-teman ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.